Halo, halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dan paling penting bersama dengan Bung Rocky Gerung ya, karena udah lama ini Bung Rocky ngilang nih Bung Rocky. Banyak yang terkejut ketika Presiden Prabowo hari ini melakukan reshuffle Kabinet Jilid 2 karena mereka sesungguhnya menunggu-nunggu pernyataan Anda sebelumnya bahwa akan ada reshuffle kabinet berikutnya. Dan Anda kan selalu menggunakan istilah radical break gitu ya. Dan yang mereka bayangkan itu maksud Anda adalah Pak Prabowo itu membersihkan geng Solo. Ya, banyak protes masuk ke nomor saya WA terutama tuh karena menganggap yang saya duga atau yang saya prediksi minggu lalu itu lain dengan kenyataan. Padahal sebetulnya 2 minggu lalu setelah reshuffle pertama saya bilang pasti akan ada reshuffle berikutnya. Tuh. Kenapa? Saya kasih argumen bahwa pintu sudah dibuka, maka pasti akan ada pembenahan. Di kamar tamu sudah, maka di ruang makan mesti ada, bahkan di kamar tidur, baru di dapur. Lalu orang menganggap bahwa yang sekarang, yang di pintu kedua itu bukan yang diharapkan. Jadi saya hanya mengatakan bahwa akan ada reshuffle kedua, itu terjadi. Tetapi saya tidak menyebutkan bahwa Prabowo akan melakukan semacam peningkatan kualitas reshuffle-nya. Dan memang itu yang tidak terjadi hari ini. Jadi sekali lagi kita mau lihat apa sebetulnya latar dari reshuffle ini. Sebetulnya tidak ada reshuffle yang terjadi hari ini, memang ada pergantian oknum-oknum menteri. Tetapi yang dituntut publik kan bukan sekedar pergantian, tetapi kualitas dari kabinet itu berubah. Jadi reshuffle artinya, ya bahasa gampangnya dikocok ulang, tetapi hasilnya jokernya itu juga, kira-kira begitu tuh. Dan itu yang menyebabkan publik menganggap bahwa reshuffle hari ini justru reshuffle yang buruk karena tokoh semacam atau beberapa tokoh yang dibayangkan untuk diganti itu tidak diganti, dan beberapa tokoh yang dibayangkan untuk mengganti juga tidak hadir dalam pelantikan itu. Jadi sekali lagi kita coba lihat apa sebetulnya yang terjadi di belakang layar ketika Presiden Prabowo memutuskan untuk mengganti Menteri Olahraga ke Erick Thohir. Sebetulnya bukan mengganti Menteri Olahraga Erick Thohir, tapi Erick Thohir diberhentikan dari Menteri itu. Sebetulnya masalahnya dari segitu orang anggap ya betul sudah dicopot semacam kewenangan Erick Thohir yang merupakan bagian dari kekuasaan geng Solo karena menguasai sumber-sumber ekonomi itu. Nah itu satu poin, tetapi kemudian dipindahkan ke Menteri Olahraga. Tentu itu semacam adaptasi lah, atau sebut aja periode transisi Erick Thohir untuk kemudian nanti pergi dari kabinet. Kan nggak mungkin, mungkin Prabowo menganggap ya iya, tapi nggak mungkin Erick Thohir dihilangkan langsung karena Erick Thohir adalah tim pemenangan Jokowi Gibran pada waktu itu tuh. Jadi sekali lagi kita mau coba lihat posisi ini, tapi kita lihat bahwa memang ada sesuatu yang akhirnya kendati orang menganggap bahwa Pak Prabowo sedang mencicil jarak dengan Jokowi, tetapi ada yang menganggap bahwa tidak mungkin pada akhirnya karena tokoh-tokoh utama di dalam kabinet Prabowo ini masih merupakan proksi yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Nah, yang sangat mengejutkan itu adalah dipromosikannya Kodari, ya Muhammad Kodari dari wakil kepala staf presiden menjadi kepala staf presiden. Kodari ini kan dikenal sebagai pendukung utama Jokowi 3 periode. Jadi selain pendukung Jokowi, dia ini juga orang yang punya gagasan untuk merusak demokrasi. Ya betul Bung Hertu. Terutama yang disorot adalah kedudukan dari saudara Kodari yang tiba-tiba naik pangkat dan dijadikan sebagai, jadi Amerika itu pasti orang kedua tuh sama kepala staf kantor presiden. Dalam pengertian dia yang mengatur jadwal, dia yang mengkoordinir isu segala macam tuh. Jadi kedudukan itu dianggap sebagai presiden tidak peka dengan tuntutan reformasi. Presiden tidak peka dengan tuntutan anak-anak muda kemarin tuh, yaitu bersihkan kabinet dari kelompok yang tidak punya pikiran demokratis. Jelas Saudara Kodari, disclaimer dulu, Kodari itu teman saya, tetapi dalam kedudukan dia sekarang dianggap bahwa Presiden Prabowo menyetujui sifat manipulatif dari apa yang dilakukan oleh Kodari itu,
menyorongkan ide tiga periode, dan itu yang kemudian orang anggap kalau begitu Presiden Prabowo juga bersiap-siap untuk jadi 3 periode dong, kira-kira begitu jalan pikirannya. Jadi etos dalam demokrasi yang tidak dipahami oleh Presiden Prabowo, bahwa orang seperti Kodari harusnya tidak boleh ada di dalam kabinet yang bersifat ingin memajukan demokrasi. Kenapa? Karena pikiran Kodari konservatif, tidak progresif. Itu konservatif artinya ingin kekuasaan itu tidak berubah, dan itu yang dia buktikan dengan bahkan metode ilmiah supaya Jokowi itu tidak diperpanjang 3 periode. Jadi isu 3 periode itu kan isu dari kelompoknya saudara Dr. Kodari ini kan. Nah, kalau kita hitung bahwa etos ini kenapa tidak diperhatikan oleh Pak Prabowo? Jadi terlihat bahwa Pak Prabowo nggak ngerti demokrasi juga akhirnya kan. Kan kalau dia mengerti demokrasi, maka dia mesti bilang aparat saya harus orang-orang yang tidak boleh punya sedikit ambisi atau niat untuk menyelundupkan kepentingan politik dengan mengabaikan konstitusi. 3 periode itu melanggar konstitusi, tapi diupayakan melalui suara orkestrasi yang dipimpin oleh Kodari. Jadi dari segi itu Presiden Prabowo cacat etis akhirnya dalam catatan netizen, karena menaikkan kedudukan saudara Kodari sehingga mercusuar demokrasi justru terhalang oleh awan gelap yang dipromosikan oleh saudara Kodari ketika menjadi bagian atau agen dari kepentingan Jokowi untuk memaksa publik menerima ide 3 periode. Itu satu tanda pertama bahwa reshuffle ini justru mengembalikan ingatan orang bahwa oke, kalau gitu Pak Prabowo punya niat juga untuk mengulangi upaya dari Kodari dengan ide 3 periode. Kita mesti ingat bahwa seorang intelektual ketika dia berbuat kesalahan etis di dalam upaya untuk mempengaruhi opini publik dengan teori yang betul-betul anti demokrasi itu, maka dia harusnya tidak boleh ada lagi di dalam sistem demokrasi. Kan itu jalan pikirnya. Tapi dengan kedudukan yang tinggi yaitu kepala staf presiden, itu artinya kehidupan politik kita akan digiring kembali oleh saudara Kodari itu di dalam ide-ide yang tidak demokratis. Itu dasar etisnya tuh. Jadi nggak salah dong kalau banyak yang kecewa ya, karena sesungguhnya banyak menunggu-nunggu. Nah, apa sih yang Anda bolak-balik Anda sebut sebagai radical break yang akan dilakukan oleh oleh Pak Prabowo? Ini betul-betul radical break, tapi dalam pengertian radical break yang dalam artian yang sebaliknya yang dari dibayangkan oleh publik. Ya intinya masyarakat sipil kecewa dengan dekonstruksi, yang menginginkan dekonstruksi di dalam kabinet, reshuffle yang saya sebut harusnya radical break, ternyata breaknya kecil dan tidak radikal, kan itu poin saya itu. Jadi kita mencoba membaca apakah Presiden Prabowo tetap tersandra di dalam potensi dia kena isu, atau dia harus menghadapi semacam cyber dari kelompok Solo. Kan itu semua menunjukkan bahwa Presiden Prabowo itu tidak punya semacam ketegasan etis dalam mengatur arah republik ini berdasarkan value demokrasi. Kan itu sebagai istilah, tidak ada ketegasan etis. Karena di dalam keadaan Indonesia disorot oleh dunia, masih banyak pelanggaran HAM yang mesti beliau pastikan tiba di persidangan PBB. Artinya minggu depan Pak Prabowo akan pergi ke PBB dan dia harus bersidang dan berpidato di situ tentang kondisi demokrasi Indonesia. Maka akan banyak pertanyaan yang dimunculkan misalnya di dalam forum resmi atau dalam doorstop wartawan tentang bagaimana kondisi Indonesia. Apakah Indonesia sudah bisa memulihkan demokrasi? Lalu mungkin ada seorang aktivis yang diaspora menyelinap dan mengatakan bahwa wah, kalau begitu Pak Prabowo belum bisa dipahami atau dilayakkan untuk memimpin Indonesia secara demokratis, karena masih ada orang yang menginginkan konstitusi itu diakali
melalui konsep 3 periode. Kan ini bahayanya. Jadi kita hanya mau menerangkan bahwa justru kabinet hari ini akan dibaca oleh publik internasional sebagai berhentinya demokrasi di Indonesia atau tidak tumbuhnya demokrasi. Dan itu berarti indeks demokrasi kita akan makin memburuk tuh sebetulnya. Itu yang saya anggap bahwa Presiden Prabowo sepertinya dikelilingi oleh kelompok yang sangat eksklusif yang membuat beliau sebagai presiden tidak mampu membaca hati nurani rakyat, tatapan mata publik terhadap demokrasi, tidak mampu mengingat-ingat peristiwa yang barusan saja terjadi, yaitu ketika saudara Kodari memimpin, Kodari tentu bukan sendirian dalam orkestrasi yang diinginkan oleh Presiden Jokowi untuk memimpin ide tentang 3 periode. Jadi ini juga akan jadi bahan evaluasi di dunia internasional terhadap sistem demokrasi kita tuh. Jadi jangan dipikir bahwa dunia internasional tidak punya rekam jejak terhadap ide-ide yang merusak demokrasi itu. Nah, Kodari ada di dalam daftar itu tentu saja. Jadi ini bukan soal Kodarinya, ini soal Pak Prabowo yang tidak mempelajari secara tepat atau tidak disodorkan file yang tepat untuk mengatakan bahwa Kodari ada masalah loh nanti di kemudian hari, karena beliau sebagai akademisi justru menyorongkan ide yang tidak demokratis, yaitu memperpanjang kekuasaan Presiden Prabowo 3 periode. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi kita hanya mau terangkan itu supaya ada catatan bahwa Presiden Prabowo bukan tidak sepenuh hati, tidak punya perhatian khusus terhadap ide demokrasi itu. Dan itu yang akan orang riset. Kenapa Presiden Prabowo menempatkan orang yang tidak punya perspektif demokratis, bahkan di dalam kedudukan yang tinggi, yaitu kepala staf presiden. Kan ini persoalan sejarah demokrasi kita, sekaligus sebagai pedoman untuk menilai apakah Indonesia punya potensi untuk kembali tumbuh sebagai demokrasi atau memang pada akhirnya Indonesia kehilangan momentum untuk menjadi negara demokratis. Saya jujur saja jadi berpikir keras bahkan apa yang terjadi dengan Pak Prabowo dan orang-orang di sekitarnya gitu yang memberikan nasihat kepada Pak Prabowo. Apakah mereka ini tidak melihat ada angin perubahan yang sedang berembus kencang di kalangan Gen Z? Karena ada peristiwa di Nepal, bahkan juga sempat berembus sampai ke Timor Leste ini karena Gen Z beberapa waktu yang lalu itu bentrok dengan polisi memprotes mobil baru untuk anggota parlemen. Dan di Indonesia ini kan tuntutan semacam itu sampai sekarang itu belum mereda gitu. Ini agak reda sedikit tapi kemudian ini bisa membara lagi nih gara-gara susunan kabinet yang baru ini. Ya betul Bung Hesu, kita barusan diingatkan betapa anak-anak muda ini merasa sumpek dengan keadaan yang tidak demokratis. Nepal itu jadi benchmark pertama dari brutalisme yang disebabkan oleh ketidakpedulian elit terhadap nilai-nilai baru yang sedang tumbuh tentang demokrasi. Jadi Indonesia bisa mengalami sesuatu yang bahkan mungkin lebih parah dari Nepal. Kenapa? Karena sinyal yang diberikan di bulan Agustus kemarin, bulan Agustus itu Gerakan Agustus, kita sebut aja itu Gerakan Agustus ini pelopori tanpa pemimpin tetapi dikoordinir secara media sosial. Gerakan Agustus ini atau saya singkat GERUS, nah itu kira-kira tuh GERUS, Gerakan Agustus ini akan jadi pengingat sebetulnya supaya kita betul-betul menghidupkan kembali wilayah percakapan masyarakat sipil. Jadi kabinet yang sekarang yang di reshuffle ini dianggap sebagai tidak melayani atau tidak peka terhadap tuntutan ide demokrasi, ide masyarakat sipil. Jadi kelihatannya itu yang akan jadi sebut aja ingatan publik bahwa satu waktu nanti akan ada gelombang protes lagi karena value demokrasi itu udah tertanam pada anak-anak muda ini yang menganggap bahwa oke, kalau begini caranya kita turun ke jalan lagi kan, dengan konsekuensi bahwa ekonomi akan terganggu tuh. Jadi ini satu paket berpikir bahwa di seluruh dunia justru pemerintahan yang ragu-ragu dengan demokrasi ditegur oleh netizen global itu, oleh Gen Z global. Nah sekarang kabinet yang sekarang justru mempekerjakan menteri yang di dalam kondisi atau pejabat pemerintahan yang di dalam kondisi sudah pernah disorot publik sebagai tidak demokratis gitu, punya ide yang otoriter. 3 periode itu ide yang otoriter. Demikian juga soal kejelasan apakah Presiden Prabowo secara otentik mau memimpin dengan gaya dan nilai baru atau sekedar memang hanya meneruskan ide dan nilai dari presiden sebelumnya. Jadi kita hanya memberi semacam sinyal bahwa
ada sesuatu yang diumpankan oleh reshuffle ini dan menjadi makanan publik nanti terutama Gen Z untuk mengatakan bahwa ternyata pemerintahan Presiden Prabowo itu tidak secara serius memikirkan arah politik yang demokratis. Saya kira itu yang bisa saya baca dari banyak komentar di media massa tentang pengangkatan Kodari terutama tuh. Jadi sekali lagi ini sesuatu yang harus jadi petunjuk bahwa setiap saat kemarahan publik yang menganggap bahwa nilai-nilai demokrasi tidak diperhatikan oleh Presiden Prabowo itu akan turun ke jalan lagi tuh. Nah ini sekali lagi ini adalah kritik yang kita bisa berikan. Tapi saya tahu nanti akan ada banyak buzzer yang tiba-tiba menyerbu lagi FNN channel ini dengan mengatakan wah itu kan prerogatif presiden. Iya memang prerogatif presiden. Tetapi bahkan yang menjadi prerogatif presiden itu bisa dibatalkan oleh opini netizen yang menganggap bahwa yang harusnya prerogatif adalah demokrasi, bukan hak untuk mengangkat seseorang tanpa semacam deliberasi publik. Jadi kita mau ingatkan itu pada Presiden Prabowo bahwa beliau tetap di-watch oleh global civil society, tetap di-watch oleh netizen dalam negeri, dan hasilnya akan kita lihat nanti dalam bentuk mungkin civil disobedience, lalu meme kesana kemari, dan itu akan mengganggu Presiden Prabowo ke depan. Apalagi setelah demonstrasi selesai, banyak BEM yang mulai atau masyarakat sipil, jurnalis mulai ingin back to square one, kembali ke square one itu, kembali ke kotak pertama, yaitu isu tentang Fufu Fafa dan isu tentang ijazah palsu Pak Jokowi itu. Dan itu dalam hari-hari ini sudah juga masuk kembali ke ruang publik di dalam banyak podcast. Jadi sekali lagi diminta pada Presiden Prabowo untuk menentukan satu kali untuk selamanya apakah beliau betul-betul ingin mengambil jarak dari sistem yang sebelumnya dan itu berkonsekuensi bahwa dia mesti bersihkan anasir-anasir dari rejim lama, atau dia mau bersifat pragmatis dan pragmatisme itu akan terkejar oleh kemarahan publik pada akhirnya satu waktu nanti. Nah, kita sudah mengucapkan itu dalam upaya untuk membenahi kembali negeri ini supaya akal sehat, demokrasi itu dijadikan pedoman di dalam setiap kebijakan dan di dalam upaya untuk ya kita katakan aja bahwa value demokrasi harusnya jadi fondasi dari reshuffle, bukan pragmatisme politik, apalagi oportunisme. Salam akal sehat. Salam akal sehat.